Sejak kemunculan pesawat tempur generasi ke-6 J-36, banyak yang bertanya-tanya, jika teknologi yang lebih maju sudah muncul, apakah Cina akan mulai mengekspor J-20? Dengan performa sebagai jet tempur berat generasi kelima yang diklaim mampu menyaingi F-35, J-20 memang tampak menggiurkan di pasar internasional. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Kemungkinan besar, J-20 tidak akan diekspor. Kalaupun dijual, banyak negara yang tidak mampu menanggung biaya operasionalnya. Sejak awal, J-20 dirancang sebagai inti dari sistem pertahanan udara Cina. Setiap elemen desain, dari bentuk siluman hingga material penyerap radar, adalah rahasia teknologi tingkat tertinggi. Jika dijual, itu sama saja membongkar seluruh struktur operasi, fitur siluman, dan strategi tempur Angkatan Udara Cina. Sama seperti alasan mengapa J-16 juga tidak diekspor, karena menyangkut lisensi dan kerahasiaan teknologi. J-20 bahkan lebih ekstrim, menyatu secara penuh dalam jaringan tempur Cina, dari sensor, data link, hingga kemampuan beyond visual range. Menjual satu unit J-20 sama artinya dengan memberikan manual book kemampuan perang udara milik Cina. Lihat saja Amerika, F-22 tidak pernah diekspor. Rusia pun sangat membatasi ekspor Su-57. Kalaupun ekspor mereka memberikan Su-57E, varian khusus untuk ekspor yang sudah di-downgrade. Prinsipnya sama, senjata strategis tidak dijual sembarangan. Dan ada faktor biaya. Dengan segala kemampuan dan fiturnya, bahkan harga dasar J-20 bisa melebihi 100 juta dolar Amerika per unit. Jika ditambah persenjataan, total bisa tembus 120 juta dolar. Belum lagi bicara pemeliharaan, lapisan siluman perlu dicat ulang tiap 400 jam terbang dengan harga material cat silumannya yang seharga emas per kilogram. Suku cadang mahal, konsumsi bahan bakar boros, dan biaya pelatihan pilot sangat besar, sekitar 40 juta rupiah per jam. Dan yang tidak kalah penting, J-20 butuh ekosistem lengkap, AWACS, jet perang elektronik, jaringan data, tanpa itu fungsinya menurun drastis. Sebaliknya, J-35 justru disiapkan untuk pasar ekspor. Sejak tahap desain, J-35 memiliki versi ekspor dengan sistem yang disederhanakan, tanpa mengorbankan fitur siluman. Misalnya, radar dan avionik dirancang ulang agar tetap unggul, namun tidak membuka rahasia utama. Ada juga skema kerjasama produksi lokal dan transfer teknologi, hal yang sangat menarik bagi negara-negara yang dibatasi oleh embargo senjata barat. Contohnya, Mesir dikabarkan telah menandatangani kontrak pembelian J-35 lebih awal dari Pakistan. Harga J-35 ditekan hingga di bawah 80 juta dolar, jauh lebih murah dari F-35. Bahkan pembayarannya bisa lewat barter hasil tambang. J-35 dirancang sebagai pesawat tempur serbaguna, seperti halnya F-35. Bisa untuk dominasi udara maupun serangan darat. Ada versi kapal induk dan versi darat. Jangkauan aplikasinya lebih luas, cocok untuk kebutuhan banyak negara. Meski J-36 akan mulai operasional pada tahun 2030, J-20 tetap tidak akan diekspor. Selain alasan strategis, J-35 sudah cukup untuk mengisi kebutuhan pasar global di segmen medium high. Sementara teknologi lanjutan dari J-20 akan dikembangkan dengan menggunakan teknologi stealth plasma. Jikapun ada pengecualian, mungkin hanya untuk negara super kaya seperti Saudi Arabia, dengan versi downgrade, jumlah terbatas, dan kontrol ketat. Tapi bahkan itu pun belum tentu lolos dari tekanan sanksi Amerika, sebagaimana Saudi gagal membeli Su-35 Rusia karena ancaman geopolitik. Batas antara ekspor J-35 dan larangan ekspor J-20 adalah bagian dari strategi besar industri pertahanan Cina. J-20 adalah simbol kekuatan udara Cina, sedangkan J-35 memang disiapkan untuk mengguncang dominasi pasar militer global.